Sudah pernah naik Halo? sini sebelumnya, Bang? Belum. Oke, Muhammad Akbar Ramadan. Saya tanya dulu, Bang. Abang ini Muslim? Alhamdulillah Muslim. Oke. Silakan, Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Ini Bang, saya nggak ingin bertanya tentang Islam dan Kristen, tapi saya cuma ingin ini menyurahkan hati saya gitu. Apa itu, Bang? Kayak ini kan saya kan selama ini Islam selama 30 tahun. Mm-mm. Terus saya juga punya beberapa juz hafalan Quran. Oke. Tapi kok tidak ada gitu ketenangan yang saya dapatkan. Yang ada musibah terus-menerus gitu. Apa buktinya Anda hafal berapa juz? Beberapa juz, Oke, coba 5 juz. coba bacakan kepada kami satu surat yang sulit. Karena nanti takutnya dibilang ngaku-ngaku. Coba. Surat. Ini aja deh. Kayaknya abang juga tahu deh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu udah formal sih, udah Muslim. terkenal tuh itu. Muslim. Oke. Anda tadi mengatakan bahwa Anda hafal beberapa ayat, beberapa juz Anda katakan. Tetapi Anda tidak punya ketenangan di hati. Betul. Kalau kita berpikir secara logis, Bang, apa hubungannya menghafal dengan ketenangan dalam hati? Karena Ya kan? begini, Bang, apa yang membuat seseorang tenang? Jadi Ya kan? tenang itu dipengaruhi, jadi ada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi atau yang bisa membuat seseorang itu tenang. Contoh, dia merasa dirinya aman, tenang. Kenapa dia merasa dirinya aman? Karena ada sesuatu yang menguatkan dia supaya dia merasa tenang dan aman. Betul? Nah, ketika Anda menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut, apakah Anda mengerti apa artinya? Ya tahu. Lalu kenapa Anda tidak merasa tenang? Nah itu dia jadi pertanyaannya, kan dalam Al-Quran dikatakan itu apa, lupa lagi ayatnya itu. Intinya fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku maka aku ingat pula kepadamu. Nah itu salah satunya. Aku selama ini kan ingat kepada Tuhan, tapi kenapa cobaan, masalah bertubi-tubi datang tidak ada solusi gitu? Apakah ini yang balasan Tuhan kepada saya selama 30 tahun atau gimana? Atau mau diuji terus sampai saya mati atau gimana? Baik, jadi kalau masalah itu, Bang, sebenarnya begini, kalau saya mau jawab pendek-pendek ya, Bang ya. Tidak ada sebenarnya kaitannya antara Anda menghafal ayat-ayat Al-Quran, kemudian Anda ini dengan Al-Quran, dengan ketenangan hati Anda. Karena apa? Karena firman Tuhan di dalam Al-Quran itu memang isinya itu semua, isi janji Allah, firman Allah di dalam Al-Quran itu mudah-mudahan, Bang. Makanya tidak ada kepastian. Di dalam Al-Quran yang ada itu mudah-mudahan. Begitu. Makanya Anda tidak memiliki jaminan di dalam agama Islam itu, Bang. Bahkan Muhammad sendiri saja, dia tidak memiliki atau tidak mempunyai satu kapasitas untuk tahu atau mengetahui akan nasib dirinya sendiri. Begitu, Bang. Makasih, Bang Idan. Dia pernah ditanya, apakah engkau dijamin masuk surga? Muhammad sendiri berkata, tidak. Begitu. Nah, sementara Anda bagaimana mengikuti sesuatu yang tidak pasti, begitu. Dan sosok Muhammad sendiri yang Anda percaya itu, ya mohon maaf, Bang, dia sendiri ada di dalam kubur, betul? Jadi begini Bang, aku sebenarnya bukan nyari kebenaran, nyari kepastian, aku cuma nyari ketenangan aja Bang. Sedangkan dalam Quran itu dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, tentram. Selama ini saya kok nggak ngerasa tenang ya?
Ya, makanya saya bilang Bang, karena Anda itu salah Tuhan Bang. Anda salah Tuhan, Anda salah pengajaran Bang. Anda salah mengikuti sesuatu Bang. Makanya saya sarankan Anda untuk datang kepada Yesus dan firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan dan kelegaan kepadamu. Terus Gitu ya, Bang, kalau ya. saya datang ke Yesus, apakah Yesus menjamin ketenangan dalam hidup saya? Baik, di dalam iman kami Bang, di dalam firman Tuhan tertulis ya Bang ya, bahwasanya firman Tuhan itu Bang akan menguatkan Bang. Dia akan menguatkan dan akan memberikan kekuatan terhadap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bahkan ada lagunya Bang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Kalau lagu-lagu rohani, saya tahu ini janjimu seperti fajar pagi hari. Ya. Nah, itu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang Terus tiada ada juga ini, pernah terlambat bersinar. ku telah mati dia tinggalkan pada dirimu yang kudus Ku yang telah lupa lah, apa? mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah, ini pribadi saya ya, mohon maaf ya untuk teman-teman semua. Di antara lagu itu kalau saya dengar kok ngerasa ada ketenangan dikit tapi dibanding dengan dengar murotal, tapi mungkin karena udah bosan kali murotal atau gimana, saya nggak tahu lah. Ya karena kalau murotal Quran isinya kan cuman amin. Abang nggak tahu juga artinya apa. Tahu aku bang, tahu artinya aku bang. Bagaimana kita mau tenang Bang kalau yang dibaca misalnya waqaiba atraban dan gadis-gadis montok yang sebaya. Gimana mau tenang? Yang ada juga abang malah panas bawaannya nih. Gadis-gadis montok yang sebaya. Gimana? Gimana Anda mau tenang? Begitu Bang. Tapi kenapa abang cuma dapatnya sedikit gini? Karena abang itu nanggung begitu. Makanya bang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Begitu bang. Ya. Ya, oke. Ya, mungkin pelan-pelan lah bang ya, jangan terlalu diporsir-porsir banyak-banyak. Yang jelas Anda sudah mulai punya pikiran-pikiran yang merujuk atau menuju ke arah sana itu. Seperti itu ya bang ya. Kalau masih ada yang bilang settingan berarti nggak nyimak tadi ya. Jadi abang ini hafal berapa juz bang? 5 juz? Kurang lebih. Oke, hafal 5 juz. Termasuk Majmu Syarif hafal juga. Oke, tetapi Anda tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki sesuatu yang ya membuat Anda merasa inilah ya, artinya Anda masih ya keadaannya nggak jelas lah begitu. Makanya kalau saya sarankan ya bang ya, jangan lama-lama bang untuk meninggalkannya. Seperti itu. Ya bang ya. Oke bang, lanjut bang, lanjut. Oke, terima kasih ya bang ya. Oke, saya turun ya.